يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Kemudian tawasul yang kedua dari tawasul yang disyariatkan adalah tawassulul mu'min ilallah ta'ala bi'a'malihi as-salihah, ya, bi'a'malihi as-salihah, bahwasanya seorang mukmin bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal salehnya. Dengan amal-amal salehnya, apa saja yang merupakan amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoinya. Ya, karena dikatakan seorang itu beramal saleh adalah ketika dia beramal ya dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah dia ikhlas, ya ini adalah standar dalam hatinya, standar batin berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya standar hati seseorang beramal adalah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zahir dikatakan amal itu saleh, ya, dikatakan amal itu saleh adalah apa? Adalah zahirnya menepati apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia itu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa? Dalam hadis yang lainnya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Ini lebih umum sifatnya. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada, ya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di dalamnya perintah dari kami, maka apa? Maka itu tertolak. Ini menunjukkan seseorang ketika ingin beramal dan dikatakan sebagai amalnya adalah amal saleh, standarnya harus mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amal saleh. Sehingga seluruh amal saleh, ya, ketika memenuhi dua syarat tadi, maka bisa dijadikan sebagai tawassul, sebagai apa? Bentuk tawassul. Di antara dalilnya ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, apa yang disebutkan dalam kitab Sahihain, itu Sahih Bukhari dan juga Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang kisah, ya, 3 orang yang terjerembab dalam gua, yang masuk dalam gua, kemudian mereka terperangkap di dalamnya, tidak bisa keluar. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa, ya, ada satu kaum sebelum umat Rasulullah SAW, sebelum zaman Rasulullah SAW, dikisahkan dalam hadis tersebut, ada 3 orang yang melakukan perjalanan, ya, tahu-tahu ada sesuatu yang menyebabkan mereka untuk menginap di dalam gua, ya, untuk bermalam di dalam gua, imma karena hujan ataupun karena mereka kemalaman dan seterusnya, ya, bahwa di situ ada sesuatu yang menyebabkan mereka apa? Bermalam di dalam gua tersebut. Akhirnya gua tersebut tertutup oleh batu yang besar. Artinya ada batu yang jatuh kemudian menutup pintu gua tersebut sehingga mereka tidak mampu keluar. Dari gua tersebut. Kemudian, ya, salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, kalian tidak akan bisa keluar kecuali dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, amal soleh kalian, dengan wasilah amal soleh kalian. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, ya, dikisahkan dalam hadis tersebut, salah satu di antara mereka mengatakan bahwasanya saya dulu memiliki seorang anak paman yang saya mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai wanita. Lalu saya merayunya, ingin, ya, mengajaknya berbuat zina. Akan tapi dia tidak mau, akan tapi dia menolaknya. Sampai dia datang kepadaku karena memiliki kebutuhan yang sangat. Kemudian dia datang kepadaku meminta bantuan kepadaku, maka saya katakan kepadanya, kamu tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan kecuali engkau mau saya ajak untuk berhubungan berjima. Maka wanita itu pun karena dia sangat membutuhkan
beberapa uang untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya dia pun menuruti, ya. Ketika sudah berada di atas, ya, di atas posisinya, artinya sudah berada di posisi yang akan siap melakukan hubungan suami istri, maka apa? Maka dia pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, bertakwalah engkau, takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau pecah cincin, ya, yang bukan pada tempatnya. Artinya janganlah engkau pecahkan cincin sebelum tidak dengan cara yang hak, dengan cara yang tidak benar. Artinya apa? Hendaknya dengan melakukan akad terlebih dahulu, ya, agar betul-betul sudah sah, halal baginya. Ya, artinya apa? Jangan engkau melakukannya dalam keadaan yang diharamkan. Maka akhirnya laki-laki tersebut pun mengingat, ya, bahwa itu adalah perbuatan dosa besar, dan akhirnya apa? Akhirnya pun dia menghentikan niatnya dan dia, ya, meninggalkan apa yang telah diberikan kepada wanita tersebut dan meninggalkan wanita tersebut. Dan dia mengatakan, ya Allah, jika amal saya ini adalah merupakan sesuatu yang mengharapkan pahala darimu, yang mengharapkan wajahmu dan mengharapkan keridhaanmu serta pahala darimu, maka bukakanlah pintu ini. Maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbukalah sedikit. Akan tapi mereka belum mampu keluar. Dan orang yang kedua, ya, dalam kisah tersebut, ya, orang yang kedua mengatakan bahwa, ya Allah, ya, ketika dia mengisahkan dahulu, saya memiliki seorang pegawai, ya, artinya yang bekerja dengannya, akan tapi dia pergi dan belum mengambil upahnya. Nah, upahnya setelah itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak, beranak pinak, ya, menjadi banyak, hartanya menjadi banyak. Akhirnya pada satu hari orang yang bekerja padaku tersebut datang kepadaku untuk mengambil upahnya. Maka pun saya tunjukkan, ya, ketika dia telah datang meminta upahnya kepadaku, maka saya tunjukkan itu seluruhnya upahmu. Maka dia pun mengatakan, apakah engkau mengejekku? Ya. Dia pun mengatakan apa? Benar, itu upahmu, karena upahmu telah saya kembangkan sehingga telah menjadi segini. Maka ambillah yang kamu mau. Maka dia pun ambil seluruhnya tanpa meninggalkan sedikit pun padanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, jika ini adalah amal saleh yang merupakan sesuatu yang mengharapkan keridhaanmu dan mengharapkan pahalamu, maka bukakanlah pintu ini. Maka pintu pun agak terbuka sedikit, batu itu pun bergeser sedikit, dan mereka belum bisa keluar juga. Akhirnya yang terakhir pun dia juga bertawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang dia miliki. Dia mengatakan bahwasanya saya dulu memiliki orang tua dan juga anak-anak, dan di mana dia adalah seorang pengembala yang biasa memerahkan susu untuk orang tuanya terlebih dahulu daripada anak-anaknya. Ketika itu dia sedang melakukan perjalanan keluar, ya, di mana dia terlambat pulang. Akhirnya ketika dia pulang, mendapati kedua orang tuanya sudah tertidur, di mana dia belum memerahkan susu, menyiapkan susu untuk orang tuanya. Akhirnya dia perahkan susu tersebut dan dia tunggu kedua orang tuanya hingga terbangun. Padahal anak dan istrinya di sampingnya meminta-minta, di mana mereka juga kelaparan. Akan tapi dia tidak memberikan kepada mereka sebelum orang tuanya mau meminumnya, karena dia memandang bahwasanya hak orang tua lebih didahulukan daripada istri dan anak-anaknya. Akhirnya setelah dia bangun pun diberikan, dan dia mengatakan, ya Allah, kalau ini adalah bentuk kurba, bentuk amal saleh yang dalam rangka mengharapkan pahala darimu dan keridhaanmu, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya mereka pun dapat keluar dari gua tersebut. Ini merupakan dalil ikhwatul iman, azinallahu wa iyyakum, ya, di mana seorang dapat bertawasul dengan amal solehnya. Kemudian yang selanjutnya, di antara dalil, ya, dibolehkannya seseorang bertawasul dengan amal soleh, apa yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Apa yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai atau yang memiliki merajai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan juga orang-orang yang sesat. Ini ikhwatal iman adalah merupakan ummul kitab atau Fatihatul Kitab. Ya, di mana ummul kitab tersebut ya mengandung 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, 7 ayat, 7 ayat yang memiliki 7 ayat. Ayat di mana di dalamnya ya ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula ya pujian yang berulang-ulang kepadanya, pengagungan kepadanya. Ya, tamjiduhu wa ifraduhu bil ibadah, dan juga yaitu hanya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah dan juga meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menyendirikan terkait dengan masalah ibadah dan juga permintaan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'bud illahu, dan tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Wala yasta'an fala yu'bad illahu, tidak disembah kecuali Dia. Tidak pula diminta pertolongan kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Falamma taqaddama hadza, ketika ini dijadikan sebagai muqaddimah, artinya diawalkan dalam ayat tersebut, nasaba an yu'aqqib ba'da dzalika bis-su'al, di mana apa? Setelahnya ada permintaan dari hambanya, yaitu dengan doa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini menunjukkan ya, itu adalah merupakan bentuk tawassul. Imma tawassul yang pertama dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawassul dengan amal saleh, yaitu ibadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan, dan ini adalah merupakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim, meminta itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Ya, bahwa saya membagi salat, artinya salat di sini yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun daripada salat. Merupakan rukun daripada salat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah ya sah salat seseorang di mana ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala membagi membagi surat Al-Fatihah ini antara dirinya dengan hambanya menjadi 2 bagian. Wali abdi mas'al, dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, apabila dia mengatakan, hambaku mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi, bahwasanya Allah mengatakan, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika kita ya manusia dalam salat kita ataupun di luar salat kita mengatakan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, menunjukkan bahwa kita, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan jika hambaku mengatakan apa? Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah asna alayya abdi, hambaku memujiku, berulang-ulang. Ya, fa idza qala, dan apabila dia mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah majidani abdi,
Ya, ketika hambaku mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku atau mengagungkanku. Wa qala marratan ukhra fawada ilayya abdi, bahwasanya hambaku telah mengembalikan segala urusannya kepadaku. Fa idza qala, kemudian apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara diriku dan antara hambaku, wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, apabila dia mengatakan, hambaku mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala Allah hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ya, ucapan ihdinas siratal mustaqim hingga akhir ayat adalah merupakan doa, sehingga Allah mengatakan hadza li abdi, ini adalah untuk hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta, apa yang dia minta. Ini menunjukkan ikhwatal iman, a'azanillahu wa yakum, bahwa di sana terdapat kandungan yang sangat besar sekali dalam surat Al-Fatihah ini, di mana dia sebut sebagai ummul kitab, sebagai ummul kitab. Ya, disebutkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Innahu qaddamal ibadah 'alal isti'anah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, didahulukan penyembahan ibadah atas isti'anah, meminta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah merupakan tujuan, ghayah, li'anna al-ibadah hiyal ghayah, karena ibadah adalah merupakan tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk beribadah kepadaku. Ibadah adalah merupakan ghayah, ya. Wal isti'anah yal wasilah ilaiha, adapun isti'anah, meminta pertolongan, adalah merupakan wasilah, ya, kepadanya, merupakan wasilah, bentuk kurbah kepadanya. Fa idza lam yu'inillah 'abdahu ala ta'atihi, dan jika Allah tidak dan jika seorang hamba, ya, jika Allah fa idza lam yu'inillah 'abdahu, dan jika Allah tidak memberikan pertolongan kepada hambanya ala ta'ati, dalam ketaatannya, walam yatlub al-abdu i'anatahu ala dzalik, dan seorang hamba tidak pula meminta pertolongan kepadanya terhadap terhadap agar dia dimudahkan dalam beribadah, la tahsul minhu tamamal ibadah, maka hamba tersebut tidaklah dapat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, ibadah yang sempurna, tidak dapat meraih ibadah yang sempurna. Kemudian walam yatlub kemudian wa hakadha fa inal abd biqaulihi, demikian pula ketika hamba mengucapkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, innama hasrul ibadah wal isti'anah billahi wahdah, sungguhnya dalam ayat tersebut terkandung hanya batasan seseorang beribadah dan juga meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, ya. Tabarru' minasyirik, di mana hal itu adalah berlepas diri dari perbuatan syirik. Wa iyyaka nasta'in tabarru' minal haul wal qaul wal taul, di mana seorang ketika dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kata tadi pada awalnya iyyaka na'budu, inilah seseorang berlepas diri dari perbuatan syirik karena dia hanya menyembah kepada Allah saja. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, di mana dia hanya meminta kepada Allah saja, ini adalah berlepas diri dari kekuatan ataupun daya, ya, ataupun kemampuan seorang, ya, dikembalikan semuanya adalah merupakan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwid ila Allah azza wa jalla, dan dia hanya mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ataupun surat ini, ikhwatal iman, azanillahu iyyakum,
Allah Azza wa Jalla membimbing kita, ya, agar apa? At-tawassul ilaihi jalla wa ala, agar kita bertawassul kepadanya, ya, bihamdihi wa thana alaihi wa tamjidihi, agar kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita itu dengan pujian kepadanya, dengan pujian yang berulang-ulang dan juga pengagungan kepadanya. Kemudian wa ikhlasul ibadah ilaihi, dengan ikhlas dalam beribadah kepadanya, wal isti'anah, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, ya, hanya kepada Allah saja. Akan tapi sungguh sangat disayangkan, ya, sebagian kaum muslimin pada umumnya mereka tidak memahami ayat ini dengan pemahaman yang benar, ya, di mana di dalamnya sangat jelas sekali dijelaskan dengan pemahaman yang sangat jelas, ya, dengan disebutkan dalam ayat tersebut, ya, kemudian bentuk kemuliaannya ataupun keutamaan-keutamaannya, dan juga, ya, pendalilannya, artinya apa? Sisi bimbingan yang terdapat dalam ayat tersebut. Akan tapi, ya, hal itu terkadang tidak diterapkan dalam kehidupan seseorang, tidak masuk dalam pikiran seseorang bahwa hal itu ada sisi makna, ya, kita diperintahkan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, itu dengan mengagungkannya, ya, dengan berulang-ulang memujinya dan seterusnya. Demikian pula dengan ikhlas dalam beribadah dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan amal saleh. Dengan amal saleh seseorang beribadah, ikhlas beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya, ini adalah bentuk apa? Tawassul dengan amal saleh. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, di antara dalil yang berikutnya terkait dengan tawassul yang kedua ini, yaitu tawassul seorang mukmin dalam doanya dengan menyebutkan amal-amal saleh, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abi Bakar as-Siddiq, dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhum, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau, ya, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, allimni, ajarilah aku satu doa yang aku dapat menjadikannya doa di dalam salatku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala kul, katakanlah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran, ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Akhrajahu al-Imam Ahmad Ibn Hanbal wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Muslim, dan juga Bukhari dan juga Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu minta diajari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana doa yang dapat dia jadikan untuk berdoa di dalam salatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, sungguhnya aku ini telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Ya, ini bentuk pengakuan hamba terhadap dosa-dosanya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku, ya, pengampunan yang berasal darimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan kasihanilah aku, sayangilah aku, berikanlah rahmat kepadaku, di mana sungguhnya Engkaulah yang Maha memberikan ampunan dan Maha penyayang atau Maha pengasih. Ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, hadis ini adalah merupakan bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dan juga
di balik itu mengajarkan kepada umatnya seluruhnya, karena ini tidak hanya khusus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam saja, agar di dalam doa kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, li'annahu ghaliban ma yakunu li'tiraf bidzam nadaman wa khasa idza kana li'tiraf lillahi ta'ala. Karena apa? Ketika seseorang mengakui dosa-dosanya, adalah itu merupakan bentuk penyesalan, merupakan bentuk penyesalan lebih-lebih terkhusus ketika dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bentuk penyesalan yang dalam dari seseorang. Fayakunu hatman nadaman wan nadam taubatan. Dan ini adalah merupakan suatu penyesalan yang dalam, dan penyesalan adalah merupakan bentuk taubat. Ya, merupakan bentuk taubat. Wala syak fal i'tiraf bidzam amalun salih. Dan tidak ragu lagi bahwa mengakui dosa adalah merupakan amal saleh. Mengakui dosa dan taubat darinya adalah merupakan amal saleh. Wa nadam min fi'li dzam wa taubah ila Allah minhu. Ya, bahwa penyesalan dari perbuatan dosa adalah, dan juga taubat darinya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan amal soleh juga, merupakan amal soleh juga. Jadi mengakui merupakan amal soleh, mengakui dosa, menyesali dosa juga merupakan amal soleh. Demikian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut juga merupakan amal soleh, merupakan amal soleh. Jadi sekali lagi dari tiga sisi, seseorang mengakui dosa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran. Ini pengakuan seorang hamba, di mana seseorang yang mengakui dosa lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia adalah merupakan penyesalan yang sangat yang mendalam. Dan demikian pula bahwa penyesalan adalah juga merupakan bentuk amal saleh. Demikian pula niscaya seorang yang menyesali maka diiringi dengan taubat, di mana taubat juga adalah merupakan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian diambil faidah dari hadis tersebut juga merupakan bentuk pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini, bagaimana cara bertawasul. Bagaimana cara bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Ya, dengan amal saleh. Hatta yaghfiru dzunubahum wa yarhamuhum bi rahmatih al-wasi'ah. Sampai apa? Sampai Allah memberikan ampunan kepadanya, ya, dan juga memberikan rahmat kepadanya dengan rahmatnya yang luas. Wa innallaha huwallazi yatawassalu bihi fil mulimmat wasyada'id. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang dijadikan sebagai tawasul kepadanya, ya, di dalam keadaan di dalam keadaan yang yang genting, dalam keadaan yang kita terdapat musibah atau yang lainnya, agar umat ini mengetahui dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang dapat menyingkirkan gundah gulana tersebut, tidak ada yang dapat menghilangkan madarat yang ada pada dirinya, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosanya, tidak pula dapat memberikan rahmat kepadanya kecuali Dia saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sekutu baginya. Maka ikhwatul iman, ini adalah bentuk pengajaran Rasulullah SAW bagaimana kita cara bertawasul dengan amal soleh. Di antara doanya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfir wa Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau dalam doa yang lain, ya, seperti sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya, fa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di sini di dalamnya terkandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan seorang hamba terhadap dosa-dosanya, kemudian baru dia meminta doa agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari
dosanya. Ini juga merupakan bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan dosa hambanya tersebut.